Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Salah Raja Syukron dengan NIM 152.111.283.046. Di sini saya akan menjelaskan KNN dari yang berjudulkan K-Nearest Neighbor Based Methodology for Accurate Diagnosis of Diabetes Mellitus. Oke, lanjut. Latar belakang dari penelitian ini adalah untuk mengatasi masalah dalam diagnosis penyakit diabetes menggunakan metode klasifikasi. Penelitian sebelumnya telah menggunakan metode seperti jaringan saraf turunan, analis komponen utama yaitu PCA, dan aturan KNN berupa jarak. Namun, masih ada beberapa kendala dalam penggunaan metode-metode ini, seperti waktu yang dibutuhkan untuk mencari tetangga terdekat dalam kumpulan data, pelatihan yang besar, dan peningkatan eksponensial dalam jarak ke tetangga terdekat dengan ukuran set pelatihan. Nah, metode penelitian ini terdapat menjadi tiga, yaitu yang pertama, pengumpulan data, yang kedua, pemrosesan awal data, yang ketiga, mendiagnosis penyakit menggunakan model klasifikasi yang sesuai. Metode yang pertama yaitu pengumpulan data. Eksperimen dilakukan menggunakan database diabetes pernapasan pembelajaran mesin UGI yang diambil dari kumpulan data besar yang didukung oleh Institut Nasional Diabetes dan Penyakit Pencernaan dan Ginjal. Seluruh subjek dalam database diabetes ini adalah wanita keturunan Indian Bima yang berusia minimal 21 tahun. Kumpulan data ini terdiri dari 768 sampel yang dibagi menjadi dua kelas 0 atau 1. Masing-masing mewakili tes negatif dan positif. Distribusi kelasnya adalah seperti gambar berikut ini. Di sini ada tabel yaitu processing algorithm, yaitu yang algoritma yang pertama dan ada dan yang algoritma yang kedua. Oke, next. Yang kedua ada pemrosesan data. Metodologi yang kami usulkan menggunakan yaitu yang pertama, pembersihan data digunakan untuk menangani nilai hilang, menghilangkan gangguan, dan memperbaiki ketidakkonsistenan yang ada dalam kumpulan data. Dalam kumpulan data diabetes prima Indian, subjek memiliki informasi data yang hilang. Nilai data yang hilang ini dapat menimbulkan kebingungan dalam proses penambangan yang seringkali menghasilkan hasil yang tidak dapat diandalkan dan akurat. Oleh karena itu, algoritma pra-pemrosesan data digunakan untuk mengisi informasi atribut yang hilang dirinci pada tabel 1, algoritma 1, seperti gambar berikut ini. Yang kedua, ada reduksi data, memberikan pengurangan representasi kumpulan data yang ukurannya jauh lebih kecil, namun tetap menghasilkan keluaran analitis yang sama. Ini mencakup strategi pengurangan dimensi dan numerisitas. Dalam metodologi ini, strategi pengurangan angka dieksploitasi dan menggunakan algoritma baru yang diusulkan pemeriksaan atribut yang mengurangi jumlah sampel dari 768 menjadi 696, tabel 1, algoritma 2. Seperti gambar berikut ini. Oke, yang ketiga ada klasifikasi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode KNN untuk mengklasifikasi penyakit diabetes. Mereka menggunakan data mentah dan data yang telah diolah menggunakan teknik pra-prosesan, seperti analis komponen utama yaitu PCA, yang digunakan untuk mengurangi dimensi data dengan mengidentifikasi kombinasi linear dari atribut yang paling mengandung informasi. Dengan menggunakan KNN dan PCA, penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan akurasi diagnosis penyakit diabetes. Hasil eksperimental. Metodologi ini yang diusulkan dilakukan dalam perangkat lunak MATLAB menggunakan alat pembelajaran klasifikasi. Sebuah angka studi kasus dilakukan dua processing yang berbeda, yaitu ada pemeriksaan data dan reduksi data, dan divalidasi melalui studi banding dengan metode yang ada untuk secara mendalam analis ukuran kuantitatif, yaitu ada akurasi, sensitivitas, spesifisitas. Analis akurasi dilakukan dengan menggunakan teknik konvensional dan validasi silang. Matriks evaluasi kerja, yaitu ada validasi silang, yang mana yang pertama ada metode umum untuk mengukur kinerja model, yang kedua mencegah overfitting, yang kedua matriks kebingungan, yaitu ada matriks berukuran N kali N, dan membandingkan klasifikasi aktual dan prediksi. Metrik utama, yaitu ada true positif, positif yang benar-benar positif, true negatif, negatif yang benar-benar negatif, false positif, negatif yang salah diidentifikasi sebagai positif, false negatif, positif yang salah diidentifikasi sebagai negatif. Dan ada akurasi, yang mana ada rasio yang kasus benar-benar teridentifikasi terhadap total kasus uji, yang mana ada rumus akurasi terdapat sebagai berikut. TP tambah TN dibagi dengan TP plus TN plus FP plus FN. Sensitivitas.
yang mana ada kemampuan mengidentifikasi positif dengan benar, ya, dengan rumus sensitivity TP dibagi TP plus FN. Spesifisitas, kemampuan mengidentifikasi negatif dengan benar dengan rumus sebagai berikut, yaitu ada TN dibagi dengan TN plus FB. Ada kurva ROC, yaitu Receiver Operation Characteristic. Grafik yang memberikan informasi tentang tingkat positif yang benar-benar terhadap tingkat positif yang salah pada berbagai titik ambang yang mungkin dalam tes diagnostik. Ini membantu dalam memahami seberapa baik model memisahkan antara kelas positif dan negatif. Jadi, hasil eksperimen yang pertama ini menggambarkan bagaimana metrik evaluasi kerja digunakan untuk mengukur keakuratan dan efektivitas metodologi yang diusulkan dalam melakukan klasifikasi dalam konteks diagnosis diabetes mellitus. Yang kedua adalah studi kasus. Ya, dilakukan untuk membandingkan kinerja metodologi yang diusulkan pada dataset D1 dan D2 dan D3. Kemudian hasil dari studi kasus ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas dan keunggulan metodologi yang diusulkan dalam mengklasifikasi data diabetes. Serangkaian studi kasus yang dilakukan dalam penelitian yaitu pertama eksperimen dengan berbagai teknik pemrosesan. Beberapa eksperimen dilakukan untuk menguji metodologi yang diusulkan. Eksperimen ini melibatkan penggunaan berbagai teknik pemrosesan data untuk validasi dan analisis yang komprehensif. Penggunaan validasi konvensional dan cross-validation. Evaluasi kinerja dari metodologi yang diusulkan dilakukan menggunakan teknik validasi konvensional dan validasi silang. Pembuatan dataset D2 dan D3. Dalam eksperimen ini, dua dataset baru yaitu D2 dan D3 dibuat. Yang kedua, pembuatan dataset ini melibatkan teknik pra-pemrosesan seperti pembersihan data dan reduksi data. Deskripsi dataset yaitu yang D1, dataset tanpa pemrosesan, artinya tidak ada langkah pemrosesan yang diterapkan. D2, dataset yang dimodifikasi dari D1 dengan menggunakan algoritma pencocokan pola untuk mengisi nilai-nilai yang hilang dalam dataset diabetes. Yang D3, dataset yang dibuat dari D1 dengan menghapus sampel-sampel yang memiliki lebih dari 3 nilai fitur yang hilang. Ada studi kasus yang pertama, eksperimen tanpa PCA pada D1, D2, dan 3. Kedua, algoritma 1 meningkatkan akurasi D1 dari 60,5% menjadi 65,7%. Yang ketiga, algoritma 2, D3 lebih baik daripada D1 dan D2, menunjukkan pentingnya pra-pemrosesan. Studi kasus yang kedua, pra-pemrosesan semua kumpulan dengan PCA. Reduksi fitur dari 8 menjadi 2, fitur yang tetap, fitur yang kedua, dan ketujuh. Kesimpulan, pra-pemrosesan data berperan penting dalam klasifikasi diabetes. Pentingnya PCA, reduksi fitur menjadi 2, meningkatkan kinerja dibandingkan dengan lawan fitur. Gambaran yang ketiga, gambaran ROC. ROC menunjukkan akurasi yang tinggi di kumpulan data di D3, seperti gambar berikut. Dan ini tabel-tabel D1, D2, dan 3. Oke, analis perbandingan. Tabel 3 menunjukkan analis perbandingan komparatif dari usulan tersebut metodologi dengan metode yang sudah ada, di mana hasilnya dibandingkan dengan menggunakan akurasi, sensitivitas, dan spesifisitas sebagai ukuran kuantitatif. Dalam nomor 5 dan 7, keduanya menggunakan konvensional metode dan diketahui bahwa kumpulan data yang sama menurunkan akurasi dengan metode validasi silang. Demikian pula untuk nomor 6 di mana 20 validasi silang dipertimbangkan yang juga dapat mengurangi akurasi untuk jumlah lipatan yang lebih banyak. Di gambar berikut ini. Kesimpulan, dalam makalah ini kami telah menyajikan peran kerangka pra-pemrosesan yang berbeda dalam akurasi klasifikasi. Eksperimen dilakukan pada data mentah dan data olahan. Menggunakan pola pengklasifikasi KNN telah menunjukkan efektivitas metodologi yang diusulkan dalam diagnosis medis. Metodologi yang kami usulkan berkinerja lebih baik dibandingkan metode canggih yang ditunjukkan pada tabel 2 dan 3 dengan akurasi 100%. Dalam validasi konvensional dan kalipat silang dengan pengurangan fitur 3. Referensi sumber yaitu sebagai berikut. Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.